Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Melinda. Di sini saya akan membahas soal menggunakan cara analisis data dengan aplikasi SPSS. Langsung saja kita ke soalnya. Nah, untuk soal yang pertama, seorang guru menerapkan model pembelajaran A dengan menduga bahwa model pembelajaran A dapat meningkatkan hasil belajar siswa lebih besar dari 80. Nah, untuk mengetahui apakah model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, kita dapat menganalisisnya dengan aplikasi SPSS. Ya, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, untuk soal ini kita akan menggunakan pengujian dengan uji T1 sampel. Nah, untuk langkah yang pertama, kita klik variabel view. Untuk name kita ketik hasil. Kemudian pada label kita ketikkan hasil nilai siswa. Nah, untuk measure-nya kita ganti dengan scale. Selanjutnya kita klik data view. Nah, di data view ini kita akan mengcopy nilai yang sudah ada di soal pertama, dan saya sudah membuatnya dalam bentuk Excel. Nah, ini adalah nilai untuk soal yang pertama. Langsung saja kita copy. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, karena datanya sudah ada, sebelum melakukan uji T1 sampel, kita akan melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data ini normal atau tidak. Dengan cara kita klik analis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian kita klik frekuensi. Nah, hasil nilai siswa ini kita pindahkan ke variabel dengan cara klik tanda panah, kemudian kita klik statistik. Di central tendensi ini kita checklist semua untuk mengetahui nilai median, modus, min. Kemudian untuk dispersion kita checklist semua juga kecuali minnya. Kemudian pada distribution kita checklist juga semuanya. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik chart. Kita checklist histogramnya untuk melihat bagaimana histogramnya. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Ya, kita tunggu. Nah, ini adalah hasil dari langkah yang telah kita lakukan tadi. Kita tunggu untuk melihat hasil bagaimana histogramnya. Nah, ini dia histogramnya dari data tersebut. Kemudian kita kembali lagi ke datanya. Nah, sekarang kita lakukan uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas, kita klik analis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian kita klik explore. Nah, hasil nilai siswa ini kita pindahkan ke dependent list dengan cara klik tanda panah, kemudian kita klik plots. Setelah itu kita checklist histogramnya, kemudian kita checklist normality-nya untuk mengetahui data ini normal atau tidak. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, ini dia hasil dari uji normalitas. Nah, untuk mengetahui apa ini data ini apakah normal atau tidak,
dapat kita lihat pada test of normality-nya. Nah, syarat untuk suatu data itu normal apabila nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Nah, dapat kita lihat dari tabel ini bahwa nilai signifikannya itu 0,200 dan 0,091. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa data ini sudah berdistribusi normal. Karena data ini sudah berdistribusi normal, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan uji T satu sampel dengan cara kita klik analysis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian kita klik analis, kemudian kita pilih compare means, kemudian untuk uji T1 sampel kita klik one sample t-test. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil nilai siswa ini kita pindahkan ke tes variabel, sedangkan tes value ini kita isi dengan nilai rata-rata. Nah, dari soal dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata siswa itu adalah 80. Jadi pada tes value ini kita ganti dengan nilai 80. Setelah itu kita klik option. Nah, di sini kita lihat bahwa confidence-nya sudah 95%. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Ya, kita tunggu nilai hasilnya. Ini adalah hasil dari tes uji T1T. Nah, sudah muncul hasilnya. Untuk mengetahui hipotesis H0 dan H1 ini dapat kita lihat pada test of normality-nya. Dapat kita lihat dari test of normality-nya. Nah, ini uji dapat kita lihat pada one sample test. Di sini menunjukkan bahwa nilai signifikannya itu 0,00, sedangkan syaratnya yaitu harus lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau H1 diterima atau mu-nya tidak sama dengan 80. Jadi untuk soal ini menyatakan bahwa H0 ditolak atau H1 diterima atau mu-nya tidak sama dengan 80. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 2. Di sini seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran A terhadap hasil belajar matematika siswa. Di sini guru memberikan tes pretest dan posttest. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, pada variabel view ini kita ketik untuk kolom yang pertama, kita ketik pretest. Di label juga kita ketik pretest. Untuk kolom yang kedua kita ketik posttest. Kemudian untuk labelnya juga kita ketik posttest. Nah, setelah itu kita klik data view. Nah, di data view ini kita akan masukkan nilai yang sudah ada, yaitu nilai pretest dan posttest yang sudah saya buat di Excel. Ini kita copy,
Kemudian kita masukkan ke pretest. Untuk posttest juga kita copy. Nah, setelah itu pada soal nomor 2 ini, untuk mengerjakannya kita melakukan dengan uji T berpasangan. Sebelum kita melakukan uji T berpasangan, pada data ini terlebih dahulu dilakukan uji normalitas seperti pada soal nomor 1 tadi. Langkahnya pun sama, yaitu kita klik analis untuk melakukan uji normalitasnya. Kita pilih deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Nah, di sini nilai pretest kita pindahkan ke variabel, nilai posttest juga. Kemudian kita pilih statistik. Nah, di sini kita checklist semua seperti langkah sebelumnya untuk mengetahui nilai median, minimum, kecuali min. Kemudian ini kita checklist pada distribution, kemudian klik continue. Kemudian kita klik chart, kita pilih histogram, kemudian untuk melihat bagaimana histogramnya, kemudian kita klik OK. Kita tunggu untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah nilai dari pretest dan posttest. Ini adalah histogramnya. Ini histogram pada posttest dan ini histogram pada pretest. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas pada data pretest dan posttest ini dengan cara kita klik analis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore, kemudian kita pindahkan pretest dan posttest ini ke dependent list. Kemudian kita klik plot, kemudian kita checklist histogram dan normality untuk melihat apakah nilai pretest dan posttest ini normal atau tidak. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia, hasilnya sudah muncul. Nah, untuk melihat apakah data pretest dan posttest ini normal atau tidak dapat dilihat pada test of normality ini. Dan syarat bahwa suatu data berdistribusi normal itu apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05. Nah, dapat kita lihat pada pretest untuk nilai signifikannya itu 0,200 dan 0,220. Dapat dinyatakan bahwa nilai pretest ini sudah berdistribusi normal. Tapi kita perhatikan pada posttest ini, pada tabel signifikan pertama yaitu 0,12, tetapi pada tabel yang kedua nilai signifikannya itu 0,005. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05. Jadi nilai dari posttest ini itu belum berdistribusi normal. Nah, karena data dari posttest ini
tidak berdistribusi normal, maka agar data ini dapat berdistribusi normal, kita akan melakukan transform pada nilai post-test ini dengan cara kita kembali pada data view dengan cara kita klik transform, kemudian pilih compute variable. Nah, pada target variabel ini kita ketik transform karena yang akan kita transform adalah post-test, maka kita ketik di sini post-test. Kemudian pada function group kita klik all, kemudian kita cari sqrt. Nah, ini dia sqrt. Kita klik 2 kali. Nah, rumus pada sqrt ini sendiri adalah nilai maksimum pada post-test dikurang dengan nilai post-test itu sendiri. Nah, untuk mengetahui nilai maksimum pada post-test, kita dapat melihatnya pada deskriptif. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai maksimum dari post-test adalah 99,0. Maka di sini kita tulis 99,00 dikurang dengan post-test. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita tunggu. Nah, setelah ini kita kembali lagi. Ya, sudah ada transfer post-testnya. Nah, untuk mengetahui data post-test ini normal atau tidak, kita lakukan kembali uji normalitas dengan cara klik analis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian klik explore. Nah, data pretest dan post-test ini kita kembalikan, dan yang kita masukkan adalah nilai transform post-test, karena yang akan kita cek normalitasnya adalah nilai transform post-test. Kemudian kita pilih plot, histogramnya sudah terchecklist, normality oke, kemudian continue, kemudian kita klik oke. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, dapat dilihat bahwa di sini ada test of normality dari transform post-test, bahwa pada tabel 1 nilai signifikannya 0,200 dan pada tabel 2 nilai signifikannya 0,561. Nah, karena nilai ini sudah melebihi syarat bahwa dia lebih dari 0,05, bahwa transform post-test ini sudah berdistribusi normal. Karena transform post-test ini sudah berdistribusi normal dan tadi juga pretestnya sudah berdistribusi normal, maka kita akan melakukan uji T berpasangan dengan cara kita klik analis, kemudian kita pilih compare means. Nah, untuk uji T berpasangan ini yang kita pilih yaitu paired sample t-test. Setelah itu untuk pretest ini kita pindahkan pada variabel pertama, dan untuk transform yang akan kita pindahkan yaitu transform post-test, karena yang berdistribusi normal yaitu transform post-test, kita pindahkan pada variabel kedua. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah muncul 3 tabel. Nah, untuk mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak atau H1 diterima,
atau ditolak dapat dilihat pada tabel Pirates Sample T-Test dengan memperhatikan nilai signifikannya, di mana nilai signifikannya yaitu 0,00, di mana nilai 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau H1 diterima, atau μ1 tidak sama dengan μ2. Karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat sebuah perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar pada data pretest dan posttest dengan menggunakan model pembelajaran ini. Nah, untuk soal nomor 2 ini cukup sekian. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Untuk soal nomor 3 ini kita menggunakan uji T perbedaan rata-rata, karena pada soal ini diperlihatkan hasil nilai belajar yang berbeda dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda pula. Nah, langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Di sini saya telah membuat data untuk soal nomor 3 ini. Ada model pembelajaran A, model pembelajaran B, kode pembelajaran A, dan kode model pembelajaran B. Kemudian langsung saja kita buka aplikasinya. Sebelum kita melakukan uji T perbedaan rata-rata, terlebih dahulu kita lakukan yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, yang pertama yaitu uji normalitas. Yang pertama di sini pada name, di sini kita ketik hasil, sedangkan pada labelnya di sini kita ketik hasil belajar siswa. Kemudian untuk kolom kedua di sini kita ketik model. Dan untuk labelnya kita ketik model pembelajaran. Kita ketik model pembelajaran. Nah, untuk value-nya di sini kita ketik 1, kemudian untuk labelnya kita ketik model pembelajaran A. Model pembelajaran A. Kemudian kita add, kemudian di sini untuk value-nya lagi kita tulis value 2, kemudian labelnya yaitu model pembelajaran B. Kemudian kita add, kemudian kita pilih oke. Nah, mengapa kita lakukan hal seperti itu? Agar jika melakukan uji homogenitas nanti kita bisa membedakan hasil model pembelajaran A dan model pembelajaran B. Nah, selanjutnya kita klik data view untuk menginput data. Pada hasil ini kita copy dari data yang telah dibuat tadi, yaitu model pembelajaran. Di sini kita copy. Kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya itu untuk model pembelajaran A. Sedangkan untuk model pembelajaran B kita copy juga dan kita gabungkan pada hasil tadi. Nah, untuk model pembelajaran B ini kita copy
kita copy, kemudian kita gabungkan dengan model pembelajaran A tadi di sini. Nah, di sini sudah kita gabungkan. Kemudian selanjutnya untuk model pembelajaran itu aku kasih maksudnya itu nanti proposal berubah di sini. Untuk model ini yang kita copy yaitu kode pembelajaran A pada data tadi. Yaitu di sini kita copy model. Kemudian kita sorry. Untuk model ini yang kita masukkan yaitu data dari kode pembelajaran. Kita copy. Ya, dan selanjutnya kita copy untuk kode model pembelajaran yang kedua, kita gabungkan. Lihat sekali dan bang. Baju tanah pakai malah apa? Nah, tumpah ya itu. Taruh di situ tadi sampai kalau tumpah ya malah. Kita gabungkan. Nah, setelah kita gabungkan datanya, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu melakukan uji normalitas pada data ini untuk mengetahui apakah nilai hasil pembelajaran ini berdistribusi normal atau tidak. Caranya sama dengan langkah pada soal nomor 1 dan nomor 2, yaitu kita klik analis, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore, karena kita akan mengetahui data ini normal atau tidak. Nah, setelah itu hasil belajar siswa ini kita pindahkan ke dependent list, kemudian kita klik plots, kita checklist histogram dan normality plotsnya untuk mengetahui apakah data ini normal. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, sudah muncul. Sudah ada data dari tabel test of normality. Hasil belajar ini kita lihat pada tabel signifikannya itu tabel pertama yaitu 0,200 dan tabel kedua nilai signifikannya yaitu 0,220. Nah, di sini menunjukkan bahwa data dari hasil belajar siswa ini sudah berdistribusi normal karena nilai signifikannya ini lebih besar dari syaratnya yaitu 0,05. Karena datanya sudah normal, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini kita lakukan dengan cara kita klik analis. Setelah itu kita pilih compare means. Setelah kita pilih compare means, kemudian
kita klik one way ANOVA untuk mengetahui data ini homogen atau tidak. Nah, setelah itu kita pindahkan hasil belajar ini ke dependent list, sedangkan model pembelajaran ini kita pindahkan ke faktor. Kemudian setelah itu kita pilih option, kemudian kita checklist homogeneity of variance test, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah muncul. Ini sudah muncul hasilnya. Kita lihat di atas. Nah, ini dia test of homogeneity of variance-nya. Nah, dapat dilihat bahwa karena kita lihat di nilai signifikannya itu 0,080, maka syaratnya sama dengan tes normality, maka data hasil belajar ini sudah homogen karena lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir yang kita lakukan yaitu melakukan uji T perbedaan rata-rata dengan cara kita klik analis, kemudian kita pilih compare means. Nah, untuk melakukan uji T perbedaan rata-rata itu yang kita pilih adalah independent sample t-test. Nah, untuk hasil belajar siswa ini kita pindahkan ke tes variabel, sedangkan untuk model pembelajaran ini kita pindahkan ke grouping variabel karena model pembelajarannya ini ada dua, yaitu model pembelajaran A dan model pembelajaran B. Maka kita klik define group. Untuk grup 1 kita kasih kode 1 untuk model pembelajaran A, dan untuk grup 2 kita kasih kode 2 untuk model pembelajaran B. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Di sini kita lihat independent sampel, tabel independent sampel tesnya. Kita lihat nilai signifikannya itu 0,07 dan 0,06. Karena nilai signifikannya ini lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, H0-nya ditolak, atau H1-nya diterima, atau mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, karena dari soal tadi di sini yang ditanyakan yaitu model pembelajaran yang manakah yang lebih baik digunakan guru dalam untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dapat kita lihat dari tabel grup statistiknya ini dengan melihat rata-ratanya. Pada model pembelajaran A rata-ratanya yaitu 80, sedangkan model pembelajaran B yaitu 70. Jadi model pembelajaran yang lebih baik digunakan oleh guru yaitu model pembelajaran A karena nilai rata-ratanya lebih besar dari model pembelajaran B. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.